Coach Shin setelah kembali dari Korea, Iya. Coach Shin membawa pelatih striker. Oh. Terbukti di menit-menit awal kita sudah konsisten menyerang kemarin. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News, tepatnya sedang ada di segmen DB Sport bersama saya Faisal dan Saya Bung Jack. Dan hari ini hari yang mengembirakan untuk kita masyarakat Indonesia karena semalam atau dini hari ini Indonesia berhasil mengimbangi permainan dari Arab Saudi dengan skor 1-1 sesuai dengan prediksi Bung Jack. Gimana tuh, kok bisa bener nih prediksinya nih? Karena ada beberapa pertimbangan yang kemarin sempat saya bicarakan kemarin. Saat pertimbangan pertama, Coach Shin setelah kembali dari Korea, Coach Shin membawa pelatih striker. Terbukti di menit-menit awal kita sudah konsisten menyerang kemarin. Yang kedua juga, Saudi Arabia mungkin masih perlu adaptasi dengan pelatih baru. Pelatih baru, benar. Seperti kita kemarin ngobrolkan, kita bicarakan kemarin, kira-kira Mancini itu pakai strategi mana? Apa ya? Nah, antara Catenaccio atau mungkin strategi menyerang. Ternyata mereka tetap memainkan strategi menyerang kemarin. Terbukti beberapa kali Indonesia berhasil membongkar pertahanan dari Australia. Mohon maaf, dari Saudi Arabia. Nah, meskipun kemarin main secara sporadis, tapi ya mungkin hasil ini tidak buruk-buruk sekali. Ya, buruk-buruk banget lah ya. Secara tidak langsung kita sudah memperbaiki histori. Setelah sebelumnya kita sempat diajar 10-0, 7-0, entah 4-1, 3-1. Semakin kesini kita semakin menunjukkan kualitas kita bahwa kita itu sudah berada di next level. Next level. Iya. Nah, ngomongin tadi tentang permainan Indonesia yang menyerang, itulah mengapa akhirnya di menit-menit awal ya, kurang dari menit 20, Indonesia bisa menghasilkan skor 1-0. Siapa yang nyetakin gol? Sempat terjadi perdebatan waktu itu karena bola sempat menyentuh dari kaki Sandy Walsh sebelum akhirnya berbelok arah. Tetapi pihak panitia mensahkan gol itu dari eksekusi Ragnar Poratmangun. Yes. Dan kenapa tuh akhirnya Saudi Arabia tidak bisa mempertahankan? Apakah pada saat itu kenapa kok Indonesia akhirnya bisa mencuri gol pertama itu? Memang kuncinya ada pada konsisten sama disiplin sih. Gitu. Di menit awal pemain timnas kita memang sudah menerapkan gaya menyerang. Meskipun dengan gaya pertahanan tinggi, tapi Coach Shin ingin membuktikan bahwa kita itu sudah berada di next level. Jadi kemungkinan akan ada beberapa kejutan lagi di laga kedepannya. Karena Coach Shin sudah menjanjikan sebelumnya dalam konferensi pers, Coach Shin bilang kita pasti akan memberi kejutan di putaran ketiga ini. Jadi secara nggak langsung ya saya nggak sabar kejutan seperti apa. Ternyata semalam saya lera begadang loh. Iya. Teman-teman masih juga begadang ya kan. Tapi tetap ingat kerja ya. Iya. Memang menyenangkan, tidak membosankan, bukan seperti timnas-timnas yang sebelumnya. Memang tadi dini hari tepatnya ya, dini hari Coach Shin membuktikan levelnya, tidak gentar sekalipun melawan Roberto Mancini. Nah, yang diharapkan semangat spirit timnas ini terbawa ke pertandingan selanjutnya. Karena di pertandingan selanjutnya kita akan menemui lawan yang sekali Australia. Kita tahu Australia seperti apa, kita tahu kapasitas kita juga seperti apa. Tapi dengan hasil semalam rasanya optimis lah kita bisa meraih hasil maksimal, apalagi kita bermain di kandang kita sendiri di GBK. Dan ngomongin tentang gaya permainannya si Arab Saudi kan sama-sama ikut menyerang juga. Dan itulah mengapa akhirnya di babak pertama itu sama-sama mencetak 1 gol pun dengan Arab Saudi. Dan di babak kedua ini terjadi, kalau yang aku tahu ya, kayak kenapa kok tidak ada gol lagi yang bisa terjadi di babak kedua? Apakah mungkin mereka akhirnya saling tahu nih kalau misalkan menyerang terus ini posisi bertahannya berkurang atau seperti apa? Akhirnya memutuskan untuk lebih fokus ke sama-sama bertahan. Selebihnya sebetulnya yang nggak bertahan juga. Arab Saudi sempat menyerang juga dan menciptakan beberapa peluang. Meskipun peluang itu berhasil dipatahkan oleh pemain belakang kita. Dan jangan lupa man of the match semalam sepertinya pantas kita canangkan kepada Martin Paes. Meskipun sempat melakukan blunder tapi menebus dengan save yang sangat-sangat membangkitkan semangat timnas kita. Nah, untuk pertanyaan Mas Kosi sendiri, kenapa kok di babak kedua tidak ada gol yang tercipta? Oke. Ada beberapa faktor yang saya lihat semalam.
mulai ditariknya dari Tom Haye, Profesor, dan ada juga rotasi pemain, karena itu juga diperlukan tuh rotasi pemain untuk menjaga kebugaran. Karena kita hanya melakoni beberapa hari saja untuk melawan Australia. Nah, semalam memang kebugaran Profesor Tom Haye itu diragukan karena Profesor absen di beberapa pekan, belum menemukan klub baru. Mungkin itu juga menjadi faktor kenapa kok sempat cedera, sehingga ditarik dan digantikan semalam. Nah, itu juga berpengaruh karena salah satu kreator serangan adalah Profesor Tom. Jadi kenapa Indonesia di babak kedua cenderung bertahan? Karena itu. Karena itu juga. Dan Arab Saudi meskipun menyerang, kita patut acungi jempol di bawah kepemimpinan Jay Itzes, pemain Venesia. Jadi di belakang kita tuh sangat-sangat solid semalam. Solid banget ya. Hampir zero mistake. Kecuali memang blunder dari Martin Paes yang berhasil ditebus sih. Almost zero mistake. Meskipun gol Arab Saudi sendiri berbelok arah tendangannya itu karena mengenai bagian tubuh dari Calvin Verdong. Tapi so far Indonesia pertahanan semalam solid. Solid ya. Sangat solid. Oke. Dan kan ini baru yang aku tahu ini away ya hitungannya. Away kan. Nanti kalau home ini apakah ada hal yang jadi PR nih setelah pertandingan Indonesia melawan Arab ini untuk kedepannya akan melawan Arab lagi? Apakah kira-kira ada PR gitu untuk Indonesia? Untuk PR sendiri kita sama-sama tahu ya, problematika kita itu lebih ke striker. Makanya kemarin Coach Shin dari Korea membawa pelatih striker itu. Gitu. Ya, kemungkinan kalau sepanjang pengetahuan saya semalam, Coach Shin masih menahan diri sepertinya. Masih menahan diri. Masih membaca permainan, masih membaca realitasnya bagaimana di lapangan. Semalam masih terlalu menahan diri sepertinya. Masih ada kejutan-kejutan di belakang ini. Dan kejutan-kejutan itu yang nggak sabar kita tonton bareng-bareng di next pertandingan melawan Australia. Dan untuk pembahasan kita melalui pertandingan antara Indonesia dengan Australia akan kita sampaikan ke next video kita nih. Dan sepertinya itu saja video yang bisa kami sampaikan untuk kali ini teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman suka, teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Serta jangan lupa juga follow akun sosial media kami DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Saya Pungcek pamit undur diri. Salam olahraga.